Kabar bahagia untuk pencairan BPNT tahap ketiga alokasi bulan April. Terpantau serentak 4 bank penyalur telah memulai pencairan BPNT tahap ketiga alokasi bulan April. Nah, akan kita tunjukkan untuk bukti struk pencairannya dari 4 bank penyalur ini. Nah, lanjut kita juga akan membahas bagi teman-teman yang hingga saat ini masih belum mendapatkan pencairan untuk BPNT tahap ketiga alokasi bulan April, kira-kira kapankah akan mulai dicairkan? Mungkinkah semuanya akan cair sebelum Hari Raya Idul Fitri? Atau mungkin nanti akan cair setelah Hari Raya Idul Fitri? Nah, di sini akan kita berikan informasinya secara lengkap. Pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di-skip untuk mendapatkan informasi lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Heru Agustian di channel Info Digital. Nah oke sobat, kali ini kita akan memberikan kabar bahagia untuk pencairan bantuan sosial. Pastikan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang update, valid, dan akurat di progres pencairan bantuan sosial dari pemerintah, teman-teman silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi penting untuk pencairan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT, BST, KIP, Kartu Prakerja, dan bantuan pemerintah yang lainnya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan subscribe channel ini sekarang juga. Dan bagi teman-teman yang sudah support channel ini dengan cara subscribe, sudah like video kita ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki teman-teman semakin bertambah, semakin berlimpah, dan semoga selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Allahumma amin. Dan sebelumnya teman-teman silahkan absen terlebih dahulu dalam kolom komentar teman-teman dari daerah mana, lalu sudah cair ataupun belum untuk bantuan BPNT tahap ketiga alokasi bulan Aprilnya. Silahkan ketikkan daerah mana, lalu sudah cair ataupun belum ya untuk BPNT tahap ketiganya. Yuk mari kita saling sharing dalam kolom komentar. Oke, terima kasih. Nah, jadi di sini untuk bantuan BPNT tahap ketiga alokasi bulan April. Ya, bulan April karena memang cuma cairnya 1 bulan aja dengan nominal Rp200.000. Nah, ini sudah serentak teman-teman cair di 4 bank penyalur. Kita katakan serentak cair di 4 bank penyalur, bukan serentak di seluruh daerah ya. Nah, jadi bisa dipahami 4 bank penyalur ini, yang pertama ada kemarin itu Bank Mandiri, lalu disusul ada Bank BSI, ada yang melaporkan juga, lalu Bank BRI juga sudah cair dari kemarin. Dan terpantau juga Bank BNI cair juga untuk BPNT tahap ketiga alokasi bulan April dengan nominal Rp200.000. Nah, untuk bank yang pertama cair ini kebetulan adalah Bank Mandiri ya teman-teman. Bukti struk pencairannya sudah banyak sekali. Lalu setelah Bank Mandiri disusul juga Bank BSI, ada yang melaporkan pencairan juga seperti gambar di samping ini. Selanjutnya disusul Bank BRI mulai dari kemarin. Banyak sekali bukti struk pencairannya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk nominal pasti Rp200.000 karena untuk BPNT cuman alokasi 1 bulan aja. Selanjutnya yang terakhir ada Bank BNI juga sudah ada bukti struk yang beredar di media sosial seperti berikut ini. Nah, di sini untuk penyaluran Bank BNI karena masih baru banget, jadi bukti struknya tentu aja masih sangat minim sekali. Dan tentu saja penyalurannya akan terus disalurkan hingga nanti sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pasti banyak sekali KPM yang akan mendapatkan pencairan untuk BPNT tahap ketiga alokasi bulan April. Karena perlu dipahami teman-teman, penyaluran bantuan sosial itu bertahap. Arti bertahap tidak cair dalam satu waktu. Saya sering katakan seperti ini karena kadang banyak sekali KPM yang nggak sabar. Loh, daerah sana sudah cair, kok daerah saya belum cair. Lalu ada tetangganya yang sudah cair tetapi dia belum cair, ini sudah panik. Nah, hal ini adalah hal yang sangat wajar sekali, mengingat mekanisme penyaluran bantuan sosial itu bergantian. Ada termin penyalurannya ataupun ada gelombang salur. Untuk yang beruntung masuk di gelombang salur pertama, maka tentu aja uang bantuannya cair duluan, lebih duluan daripada yang lainnya. Nah, selanjutnya jika termin pembayarannya itu di pertengahan, ya nunggunya nggak terlalu lama-lama amat. Tetapi apabila teman-teman itu masuk di termin yang terakhir, ya harap bersabar aja. Jadi teman-teman menerima uang bantuannya itu agak belakangan ataupun di akhir-akhir dibandingkan dengan KPM yang lainnya. Nah, karena untuk setiap termin penyaluran bantuan sosial itu biasanya turun kisaran 3-7 hari. Jadi sekitar 3-7 hari akan ada data penerima baru untuk penyaluran bantuan sosial, entah itu PKH maupun BPNT. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Dan dalam setiap
tahap penyaluran bantuan sosial itu ada yang mencapai sampai dengan termin 7, ada yang cuman termin 6, tetapi ada bahkan sempat kemarin itu sampai termin ke-9. Nah, ini adalah hal yang sangat wajar, jadi memang tidak ada tolak ukur pasti, yang mengetahui hanyalah pihak Kementerian Sosial Pusat. Nah, lalu pertanyaannya, bagi teman-teman yang hingga saat ini masih belum cair juga untuk bantuan BPNT tahap ketiga alokasi bulan April, nah, kapankah akan mulai disalurkan? Mungkinkah semuanya cair sebelum Hari Raya Idul Fitri, atau ada nantinya yang cair setelah Hari Raya Idul Fitri? Nah, jadi setelah kita melihat skema yang ada di lapangan, melihat juga data di Kementerian Sosial, ternyata kemarin status sudah SI, ya, statusnya yang seperti ini. Di 6NG munculnya, arti status sudah SI ini adalah masuk dalam tahapan proses transfer uang bantuan. Nah, status sudah SI ini ternyata kemarin tidak serentak muncul di seluruh KPM. Ada yang sudah SI, tetapi ada yang baru SPM. Jadi memang untuk penyaluran bantuan sosial itu tidak mungkin serentak. Jadi bisa kita pastikan sebelum Hari Raya Idul Fitri banyak sekali KPM yang akan mendapatkan pencairan BPNT alokasi bulan April. Tetapi setelah Hari Raya Idul Fitri pun saya yakin masih banyak juga penerima BPNT tahap ketiga alokasi bulan April yang terus mendapatkan pencairan di kartu KKS-nya. Nah, jadi intinya walaupun pencairan bantuan sosial khususnya BPNT maupun PKH yang cair alokasi bulan April ini memang cairnya dipercepat sebelum Hari Raya Idul Fitri. Tetapi namanya juga sistem, jadi memang terbatas. Dan ada KPM yang nantinya cair setelah Hari Raya Idul Fitri, atau bisa dikatakan nanti masuk ke dalam termin yang akhir-akhir, teman-teman. Nah, karena memang ya untuk penyaluran di bank penyalur kan kita tahu, untuk mendekati Hari Raya Idul Fitri, biasanya untuk bank penyalur itu juga ada liburnya juga. Walaupun memang ada proses penyaluran, tetapi tidak seefektif, tidak sebanyak jika hari aktif. Karena memang terbatas ya, untuk kemampuan sistem penyaluran secara otomatis di bank itu tentu aja terbatas. Dan apabila hari libur tidak seefektif jika di hari aktif ataupun di hari kerja. Nah, sampai sini bisa dipahami. Bagi teman-teman yang nantinya masih belum cair juga sebelum Hari Raya Idul Fitri, silahkan dicek kembali setelah Hari Raya Idul Fitri. Jadi saran saya, jika teman-teman ingin melakukan pengecekan saldo rekening KKS, silahkan bisa dilakukan pengecekan secara berkala. Satu hari satu kali saja, jangan sampai berulang kali. Ditakutkan nanti ATM teman-teman cepat rusak ya. Jadi bisa sehari satu kali aja. Jika belum cair, hari besoknya. Lalu jika belum cair, bisa lusa lagi melakukan pengecekan saldo rekening KKS. Nah, saran saya bagi teman-teman itu, jika ingin simple dan mudah, buatlah aplikasi mobile banking. Karena seluruh KKS ada. Seperti Bank BRI, ada Brimo, BRI Mobile. Lalu untuk Bank BNI, ada BNI Mobile Banking. Lalu untuk Bank Mandiri ada Livin Mandiri, dan untuk Bank BSI juga ada untuk e-bankingnya juga, teman-teman. Nah, jika kita memiliki mobile banking, kita bisa melakukan pengecekan cukup lewat HP saja untuk melakukan cek saldo rekening KKS kita. Nah, jadi sangat mudah, sangat simple, dan tanpa repot-repot jauh-jauh dari rumah ke ATM. Takutnya sudah jauh-jauh dari rumah ke ATM, tetapi zong masih belum ada saldo yang masuk ke dalam rekening KKS. Nah, jadi untuk sementara informasinya seperti itu ya, teman-teman. Jika ada update informasi terbaru lagi, akan kita bagikan informasinya di channel ini. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini, sudah nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi terbaru di progres penyaluran bantuan sosial. Oke, saya Heru Agustian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.